Halo, ketemu lagi di bimbingan TIK, masih di seputar materi tentang informatika untuk SMA kelas 10. Kali ini kita akan melanjutkan materinya yaitu pada bab 2, yaitu berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Yaitu Ananda nanti bisa atau mampu menjelaskan dan menerapkan algoritma standar. Nanti kita akan bahas apa itu algoritma, yaitu algoritma standar untuk beberapa persoalan yang disajikan. Selanjutnya, Anda bisa menguasai dan bisa menjelaskan bagaimana data disimpan dalam struktur data tertentu. Kita lihat gambarannya, yaitu proses pembelajaran di bab ini, yaitu yang pertama nanti ada algoritma dasar, yaitu searching dan sorting. Selanjutnya struktur data, stack, dan queue. Banyak peralatan dan aplikasi di dunia digital sekarang ini menggunakan komputer. Seberapa canggihkah komputer? Seberapa cerdaskah komputer? Nah, itu nanti yang kita akan bisa pahami dengan cara berpikir komputasional, yaitu bagaimana komputer bisa melakukan tugas seperti manusia. Kata kuncinya nanti yaitu algoritma, strategi algoritmik, searching, sorting, stack, dan queue. Baik, Ananda semua, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu kita harus mengetahui dulu apa itu berpikir komputasional. Yaitu nanti Ananda akan berlatih berpikir seperti seorang ilmuwan informatika sebagai contohnya. Bukan berpikir seperti komputer, karena komputer adalah mesin. Kegiatan utama dalam bimbingan komputasional ini adalah problem solving, yaitu penyelesaian masalah. Jadi untuk menemukan solusi yang efisien, efektif, dan optimal sehingga solusi bisa dijalankan oleh manusia maupun mesin. Sebagai contoh, ya, robot yang bertugas melayani penjualan di restoran atau mengantar makanan dan obat untuk pasien di rumah sakit, ya itu sebagai contohnya. Jadi sistem komputer pada hakikatnya meniru dunia, meniru cara kerja manusia. Nah, nanti akan dibentuk yaitu dikenal dengan ilmu informatika, yaitu abstraksi, algoritma, ya, dekomposisi, dan pola. Yaitu yang sangat mendasar dan secara garis besar dijelaskan nanti, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, abstraksi. Abstraksi itu apa? Abstraksi yaitu menyarikan bagian penting dari suatu permasalahan. Ya, jadi yang pentingnya yang kita fokuskan dulu. Ya, kita fokus kepada yang paling penting dari suatu permasalahan. Yang kedua itu algoritma. Algoritma yaitu menuliskan otomasi solusi. Ya, kata kuncinya itu langkah-langkah yang terurut, itu yang namanya algoritma. Ya, langkah-langkah yang terurut untuk mencapai suatu tujuan. Jadi jika langkah-langkah yang terurut itu diberikan kepada komputer dalam bahasa yang dipahami oleh komputer, jadi kita akan dapat memerintah komputer menjalankan langkah-langkah tersebut secara berurutan sehingga menghasilkan suatu hasil yang kita inginkan. Selanjutnya dekomposisi atau formulasi persoalan. Ya, jadi yang dimaksud dengan dekomposisi ini yaitu persoalan yang sulit. Jadi persoalan sulit yang menggunakan komputer sebagai alat bantu. Persoalan yang sulit apabila apalagi yang besar akan menjadi mudah jika diselesaikan
sebagian-sebagian secara sistematis. Jadi dekomposisi ini misalnya ada permasalahan besar, masalah terbesar itu dibagi lagi menjadi kelompok permasalahan kecil satu, permasalahan kecil dua, atau permasalahan kecil tiga. Jadi seperti itulah kira-kiranya. Dari suatu permasalahan besar dikelompokkan lagi menjadi beberapa permasalahan. Yang selanjutnya itu pengenalan pola persoalan, generalisasi, serta mentransfer proses penyelesaian persoalan ke persoalan yang sejenis. Jadi polanya. Jadi prosesnya itu persoalan yang dasarnya seperti apa, ditransfer ke persoalan-persoalan yang sama. Jadi berpikir komputasional ini perlu diasah dan melakukan latihan yang rutin, ya, supaya bisa nanti memahami konsepnya. Melalui kegiatan bimbingan komputasi ini, kalian bisa nanti dapat merangkai pola solusi yang dibutuhkan untuk persoalan yang nyata yang dihadapi dalam kehidupan sehari. Yang pertama, misalnya searching atau pencarian. Anda sering melakukan proses searching, ya. Kalau secara garis besarnya atau secara online-nya itu biasanya menggunakan Google, yaitu searching, misalnya kita mencari kata kuncinya apa, misalnya tentang seni. Jadi kita mengetik seni, nah maka komputer akan melakukan proses mencari hal-hal yang berkaitan tentang seni tersebut. Dan contoh yang lain misalnya merasa kebingungan di perpustakaan, yaitu mencari sebuah buku di 5.000 buku yang sangat banyak dan beragam-beragam buku yang ada. Jadi saat kalian minta bantuan kepada petugas perpustakaan, dia akan menemukan buku yang kita butuhkan, ya, dengan waktu yang lebih singkat karena dia lebih memahami dan lebih mengetahui di mana letak buku yang kita cari tersebut. Itu yang namanya proses searching. Selanjutnya pada bab komputasional ini kita coba melakukan latihan pertama dulu, yaitu melakukan aktivitas satu, yaitu aktivitas berpasangan, yaitu melakukan proses tebak angka. Nah, di sini kita bisa melakukan permainan secara manual dan bisa menggunakan aplikasi, yaitu menggunakan spreadsheet. Nah, jadi kalau Ananda ingin melakukan prosesnya menggunakan secara manual, bisa Ananda siapkan beberapa contoh seperti petunjuk yang diilustrasikan di dalam buku yang Ananda pegang pada saat ini. Ya, seperti ini contohnya. Kita dihadapkan harus menebak angka 1 sampai 100. Ya, misalnya si Binti menebak angka 50. Andi menjawab, angka milikku lebih kecil. Nah, jadi si Binti menjawab angka yang di bawah 50. Lakukan pilihan, misalnya contohnya dia menebak angka 30. Candi menjawab lagi, angka milikku lebih besar, berarti angkanya terlalu kecil yang ditebak oleh si Binti. Kalau tadi 50 lebih kecil, dia menebak angka 30 lebih besar. Jadi si Binti harus menebak di antara dua range tersebut. Yaitu Binti mencoba menebak angka 35. Ya, ternyata hasilnya jawaban si Binti tepat. Ya, benar jawabannya. Nah, seperti itu cara membuat uh, tebak angka secara manual. Jadi Anda bisa membuat tabel seperti berikut. Tapi untuk kali ini kita coba membuat menggunakan aplikasi. Nanti linknya ada di deskripsi. Ya, silakan Anda buka linknya. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi linknya sudah ada di deskripsi. Anda tinggal klik linknya. Nanti selanjutnya Anda kalau belum login menggunakan email, Anda harus login dulu. Masuk dengan email Anda masing-masing. Selanjutnya nanti Anda harus melakukan pilihan salin, yaitu membuat salinan.
Dan setelah berhasil membuat salinan, Anda nanti tinggal klik yang di tampilan spreadsheet-nya, tinggal diklik mulai. Nanti Ananda juga ada dihadapkan lagi pada beberapa pilihan, jadi Anda harus ada pilihan nanti yang ditekan itu ada izinkan. Setelah itu berhasil, Anda bisa memulai permainan tebak angka ini, ya. Kalau menggunakan aplikasi seperti ini, Ananda tidak perlu berpasang-pasangan, jadi bisa menebak secara sendiri dan melakukan berulang-ulang. Jadi ada beberapa pilihannya 1 sampai 10. Oke, kita tunggu tampilannya. Nah, seperti ini contohnya. Kalau sudah berhasil login, sudah berhasil juga nanti tahap-tahap yang sudah saya sebutkan tadi di awal. Kita coba klik mulai. Nah, ini sudah disiapkannya. Nah, di script ini sudah selesai. Ini yang warna biru ini rentang tempat Ananda menebak angka yang sudah dibuat oleh aplikasi tersebut. Jadi kalau Ananda sini ada pilihannya terlalu rendah, warna birunya agak muda. Jadi kalau nanti warna birunya agak kuat, itu berarti tebakan Ananda terlalu tinggi nilainya. Jadi kalau dia sudah tepat angkanya, dia akan berwarna hijau. Ini seperti ini contohnya. Kita coba cari angka yang paling tinggi dulu. Misalnya 90. Itu kan R. Nah, ini terlalu tinggi ternyata. Kita coba di bawahnya. Kita coba angka 50. Masih terlalu tinggi. Coba angka 30. Nah, masih terlalu tinggi. Kita coba 20. Masih terlalu tinggi juga, berarti 10. 10 tertinggi juga. Coba 5. Masih terlalu tinggi. Nah, tepat. Rupanya 2. Ya. Jadi angkanya itu memang terlalu kecil. Ya. Jadi kalau Anda ingin mulai lagi, silakan klik mulai lagi. Dia akan muncul script yang kedua. Kita coba lagi tekan angka yang paling rendah lah dulu. 10. Oke. Terlalu rendah. Terlalu rendah. Berarti angkanya tinggi nih. 80. Masih terlalu rendah. Berarti 90. Oke. Terlalu rendah juga. 100. Terlalu tinggi. Berarti ini 96. Oke. Sip. Cuma 5 kali pilihan. Saya sudah dapatkan hasil 96. Oke, seperti inilah Ananda. Semoga Ananda bisa semangat dalam belajar. Ya. Jadi nanti kita akan buat kesimpulan. Setelah Ananda melakukan proses ini, silakan Ananda buat kesimpulan dan diskusikan. Ya. Itu ada 6 poin. Ini yang harus Anda diskusikan nanti. Silakan dikumpulkan hasil diskusinya dengan tepat waktu. Oke, selamat mencoba dan selamat beraktivitas. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di materi berikutnya.